Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Bayangkan, seorang anak kecil kehilangan segalanya dalam sekejap. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis, rumahnya dirampas oleh keluarganya sendiri, dan kini ia hidup sendirian di jalanan, kelaparan, kedinginan, tanpa tempat berlindung. Di tengah malam yang gelap, saat ia hampir menyerah, sebuah cahaya keemasan muncul. "Arya, ikutlah denganku." Suara lembut itu datang dari seorang wanita dengan mahkota emas, berdiri anggun di hadapannya. Tanpa ia sadari, langkah kecilnya membawanya masuk ke dunia lain, ke kota Wentira, kerajaan jin penuh misteri dan kemewahan. Apa yang menantinya di sana? Apakah ini awal kebahagiaan, atau takdir lain yang lebih besar? Langit Palu sore itu berwarna jingga kemerahan, menandakan hari mulai beranjak malam. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, seorang anak kecil bernama Arya duduk di depan rumahnya, menunggu kepulangan kedua orang tuanya. Hatinya dipenuhi kerinduan, karena hari itu mereka berjanji akan membawakan oleh-oleh setelah pulang dari perjalanan keluar kota. Namun, yang datang bukanlah orang tuanya, melainkan seorang pria berseragam polisi dengan wajah penuh duka. "Nak, ada kabar buruk," katanya lirih. Arya tidak mengerti sepenuhnya, tetapi saat pria itu menyebutkan kata kecelakaan, tubuhnya langsung lemas. Orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis di jalan, meninggalkan Arya sendirian di dunia ini. Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Belum selesai kesedihannya, datang cobaan lain yang lebih pahit. Rumah yang selama ini ia tinggali, satu-satunya peninggalan orang tuanya, diambil alih oleh keluarga dari pihak ibunya yang tamak. "Anak kecil sepertimu tidak bisa tinggal sendirian di rumah ini, pergi sana," bentak pamannya tanpa belas kasihan. Arya tidak diberi waktu untuk berkemas. Dengan tubuh lemah dan mata sembab, ia diusir tanpa tahu harus kemana. Tanpa ada yang peduli, ia melangkah ke jalanan, sendirian, tanpa rumah dan tanpa siapapun yang bisa ia panggil keluarga. Hari demi hari berlalu dengan penuh penderitaan. Arya harus bertahan hidup dengan meminta-minta kepada orang-orang yang ia temui. Kadang ada yang memberinya makanan, tetapi lebih sering ia diabaikan atau bahkan diusir dengan kasar. "Pergi sana, jangan ganggu usahaku," bentak seorang pedagang saat Arya mencoba meminta sesuap nasi. Di malam-malam yang dingin, ia hanya bisa tidur di emperan toko, dengan perut kosong dan air mata yang terus mengalir. Tidak ada tangan yang mengulurkan bantuan, tidak ada tempat untuk berlindung. Namun, suatu malam, nasibnya berubah. Arya, yang kelelahan dan hampir pingsan karena kelaparan, tiba-tiba mendengar suara lembut memanggil namanya. "Arya, ikutlah denganku." Ia membuka mata dan melihat seorang wanita berwajah sangat cantik, mengenakan gaun emas yang berkilauan, matanya bercahaya seperti bintang, dan senyumnya menenangkan. "Siapa? Siapa kau?" Arya bertanya dengan suara lemah. "Aku Ratu Wentira. Aku datang untuk membawamu ke tempat yang lebih baik, tempat di mana kau akan dicintai dan dilindungi," jawabnya lembut. Sebelum Arya sempat berkata apa-apa, dunia di sekelilingnya berubah. Ia merasa tubuhnya melayang, dan dalam sekejap, ia berada di tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah kerajaan megah yang terbuat dari emas, dengan cahaya keemasan menyelimuti seluruh tempat. Di kerajaan yang dikenal sebagai kota emas itu, Arya disambut dengan penuh kehangatan. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi penghinaan. Ia diberi makanan lezat, pakaian indah, dan tempat tidur yang nyaman. "Mulai sekarang, kau adalah anak asuhku," kata Ratu Wentira sambil membelai rambut Arya dengan penuh kasih sayang. Arya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah sekian lama menderita, akhirnya ia merasakan kasih sayang lagi. Matanya berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Namun, perjalanan hidupnya di Wentira baru saja dimulai. Ada banyak misteri dan keajaiban yang menantinya, serta takdir besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Arya di kerajaan Wentira diisi dengan berbagai pelatihan. Ia belajar membaca kitab-kitab kuno, mengenal bahasa para jin, serta mempelajari ilmu yang hanya dimiliki oleh penghuni dunia gaib. "Ilmu ini akan membantumu mengenal dunia kami dan juga dunia manusia dengan lebih baik," kata Ratu Wentira sambil menyerahkan sebuah buku tebal bersampul emas. Namun, tidak semua penghuni Wentira menyukai kehadirannya. Beberapa penasihat ratu merasa terganggu dengan keberadaannya.
Dia hanya manusia biasa, kenapa dia harus belajar ilmu para jin? Ujar seorang penasihat dengan nada sinis. Ratu Wentira hanya tersenyum, waktunya akan tiba, kalian akan mengerti mengapa Arya ada di sini. Meskipun sering merasa ragu, Arya terus berusaha, ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sana. Suatu malam, Arya mendengar bisikan yang memanggil namanya. Suara itu berasal dari sebuah ruangan yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Saat memasuki ruangan tersebut, ia melihat sebuah cermin besar dengan ukiran aneh di sekelilingnya. Saat ia mendekat, bayangannya di dalam cermin berubah. Ia melihat dirinya dalam balutan pakaian kerajaan, duduk di atas takhta emas, dengan para jin sujud di hadapannya. Apa maksudnya ini? Arya bergumam ketakutan. Ratu Wentira tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah takdirmu. Arya, kau bukan anak biasa, kau memiliki peran besar dalam dunia ini. Arya terkejut. Bagaimana mungkin ia, seorang anak yatim piatu yang dulu hidup di jalanan, bisa memiliki takdir sebesar itu? Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, suara gemuruh terdengar di luar istana. Para penjaga istana berlarian ke gerbang utama. Di luar, cahaya aneh bersinar di langit. Sekelompok manusia dari dunia luar berusaha mencari jalan masuk ke Wentira. Mereka datang, seru salah satu penjaga, mereka ingin membuka gerbang dunia kita. Arya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bisa merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Seorang pria berjubah hitam berdiri di depan gerbang, membaca mantra yang tidak ia mengerti. Ratu Wentira menatap Arya, inilah saatnya kau memilih. Apakah kau akan lari, atau kau akan menghadapi takdirmu? Arya menggenggam tangannya erat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia merasa bahwa dirinya harus bertindak. Saat manusia-manusia itu semakin dekat, sesuatu dalam diri Arya bangkit, tubuhnya terasa lebih ringan, dan tangannya mulai memancarkan cahaya keemasan. Apa yang terjadi padaku? Arya bertanya dengan panik. Ratu Wentira tersenyum, itu adalah kekuatanmu yang sebenarnya, kau adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia jin. Hanya kau yang bisa menjaga keseimbangan. Dengan bimbingan sang ratu, Arya mulai menggunakan kekuatannya. Ia membentuk perisai cahaya yang melindungi kerajaan dari serangan manusia-manusia serakah yang ingin menguasai Wentira. Namun, ini baru permulaan, ada kekuatan yang lebih besar di luar sana yang mengincar Arya, dan ia harus bersiap menghadapi semuanya. Setelah berhasil menghalau ancaman pertama, Arya merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti anak kecil yang lemah dan tak berdaya. Suatu hari, Ratu Wentira mengajaknya ke sebuah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki darah keturunan khusus. Di dalamnya, terdapat gerbang besar dengan simbol yang bersinar terang. Ini adalah gerbang takdir, kata Ratu Wentira. Jika kau melewatinya, kau akan menemukan jawaban tentang siapa dirimu sebenarnya. Arya menelan ludah. Ia tahu bahwa di balik gerbang itu, ada rahasia yang akan mengubah segalanya. Dengan langkah mantap, ia mulai berjalan menuju gerbang tersebut.